warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan di tengah kesibukan Ibu dalam menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan SD Simpang Warga 1 untuk bisa saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan. Sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Eka Puji Astuti. Saya Kepala Satuan Pendidikan Dasar di SD Simpang Warga 1. Saya bertugas di SD ini sudah memasuki ke tahun kelima, jadi sudah 5 tahun. Terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja mengenai wawancara hari ini adalah tentang pengambilan keputusan, yang mana itu merupakan salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepala Satuan ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu sebagai Kepala Satuan mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah, baik itu kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Baik, tentunya sebagai pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan dari yang Ibu Yulita tanyakan tadi tentang dilema etika. Tentunya kalau dilema etika ini kan berarti ada dua nilai yang sama-sama benar. Namun dengan nilai yang sama-sama benar itu tentunya kita dapat memilah juga. Kalau yang tentang bujukan moral tentunya itu adalah berkaitan dengan nilai kebenaran dengan yang tidak benar. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalnya ketika Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Kalau yang berkaitan dengan dilema etika tentang keputusan, kadang apa yang sama-sama benar tentunya kita telaah dulu. Kadang benar itu belum tentu sesuai dengan sikon yang terjadi sekarang. Jadi dengan keputusan yang dua-duanya benar itu dilihat juga mana yang lebih tepat. Karena benar belum tentu tepat untuk situasi yang kita alami sekarang. Jadi perlu ditelaah lagi supaya itu tepat untuk dilaksanakan dan sesuai hasilnya yang diharapkan. Oke. Jadi harus ditelaah kembali masalah yang terjadi ya Bu ya? Iya, tentunya seperti itu. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi masalah atau mungkin ada dilema etika ataupun bujukan moral? Tentunya jika terjadi masalah, pastinya saya harus melihat dulu masalah itu terjadi karena apa. Jadi ketika masalah itu misalnya terjadi di kelas, dialami oleh seorang guru, harus bisa dulu menggali informasi dari guru tersebut, dari sudut pandang gurunya, dari rekan kerjanya, dari siswanya. Jadi dari semua sudut pandang itu ditarik kesimpulannya, sehingga dari hasil-hasil tersebut bisa diambil keputusan yang tepat. Kemudian selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau berkaitan dengan dilema etika yang benar-benar itu biasanya diadakan dulu rapat dengan Dewan Guru, lalu meminta pendapat, lalu disesuaikan dengan sikon yang terjadi. Nah, nanti di situ kan dari beberapa masukan-masukan yang didapat, tentunya dapat kita tarik kesimpulannya untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang paling efektif dan tepat yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian semenjak Ibu kan sudah lama nih menjabat sebagai Kepala Satuan, tentu saja banyak tantangan-tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan. Kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika? Tantangan terbesar tentunya menyamakan persepsi antara semua pihak. Nah, kadang kan merasa semuanya itu sama-sama benar, jadi tidak ada yang tidak mengalah, tapi harus kita diberi pengertian bahwa walaupun sama-sama benar tapi belum tentu itu tepat untuk situasi yang terjadi sekarang. Misalnya terjadi hal dengan pertimbangan misalnya dengan siswa, dengan orang tua, walaupun kadang sama-sama benar nilainya tapi kadang kurang tepat, jadi itu harus diluruskan dulu. Kemudian dalam penyelesaian masalah itu sendiri, apakah Ibu mempunyai jadwal atau tata prosedur untuk penyelesaian masalah? Atau mungkin Ibu menyelesaikan masalah itu saat itu juga atau bagaimana?
Tentunya dilihat dulu dengan kasus yang terjadi itu, apakah harus segera diselesaikan. Biasanya langsung dilakukan tindakan penyelesaian, dilihat juga. Tapi kalau memang kasusnya memerlukan waktu yang panjang, berarti ada nanti berkala waktu dijadwalkan. Jadi melihat kasus yang terjadi. Kalau memang butuh cepat diselesaikan dan memang bisa diselesaikan secepatnya, pasti secepatnya diselesaikan. Namun jika masalah itu berkaitan dengan hal-hal yang urgent atau memerlukan pendapat dari pengawas dan lainnya, tentu akan dijadwalkan berkala lagi lebih lanjut. Jadi supaya kasus itu terselesaikan dengan baik dan semua belah pihak dapat menerima keputusan tersebut dengan baik. Oke, berarti tergantung dengan kasusnya ya, Bu ya. Tergantung dengan kasusnya. Oke. Kemudian apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk di sekolah, tentunya kepala sekolah dan mengambil keputusan itu bukan saja dari diri sendiri, tapi juga harus melibatkan rekan kerja, meminta masukan dengan teman-teman di sekolah. Selain itu juga bisa berkomunikasi dengan pengawas untuk meminta masukan dan pendapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Juga dengan teman sejawat berbagi pengalaman. Di sini ada kasus di sekolah lain, ini seperti ini mengatasinya, mungkin di sekolah saya seperti ini, jadi banyak sharing. Oke. Jadi meminta pendapat sebanyak-banyaknya ya, Bu ya. Iya. Kemudian terakhir ini kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu yang mungkin bisa Ibu sharing kepada kami tentang pengambilan sebuah keputusan? Jadi untuk mengambil keputusan itu kita harus bisa melihat dari berbagai segi yang ada. Jadi tidak bisa mengambil keputusan itu semau diri kita, tapi kita harus juga berbesar hati untuk mendengar segala masukan-masukan yang ada masuk ke kita sebagai pemimpin. Jadi sebagai pemimpin juga tidak boleh otoriter ya. Jadi harus selalu terbuka dengan rekan kerja, pendapat-pendapat yang baik memang sesuai bisa diterima. Dan jika memang melakukan kesalahan juga harus berani mengakui dan meminta maaf. Berani bertanggung jawab. Iya, Bu ya. benar sekali. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa memberi manfaat kepada kami semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ucapkan terima kasih sebelumnya Bapak habis menyempatkan waktu untuk bisa mewawancarai mengenai tentang pengambilan keputusan ini, Pak. Ya, terima kasih dan bersedia untuk mewawancara kita. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan wawancara ini berjalan dengan lancar dan baik. Mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri dulu, kemudian memimpin di mana? Terima kasih. Perkenalan diri bahwa nama kita adalah Indri, jabatan Kepala Satuan Pendidikan Dasar SDN Alu-Alu Besar 2, yang mana kita di sini menjabat selama awal mulanya dari tahun 2017 sampai sekarang, dan alhamdulillah sekolah kami juga termasuk dalam daftar sekolah penggerak angkatan 2 tahun 2022 kemarin. Baik, mungkin Pak. Jadi wawancara hari ini mengenai pengambilan keputusan yang mana ini merupakan tanggung jawab biasanya diemban oleh kepala sekolah ya Pak ya untuk pengambilan keputusan ini. Ya. Untuk pertama-tama kira-kira bagaimana biasanya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu misalnya di lini etika atau bukan moral seperti apa Pak? Pengambilan keputusan ini biasanya kami harus mengadakan musyawarah rapat di dalam sekolah kami, baik rapat secara pribadi dengan wali kelas masing-masing atau guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian keputusan itu juga kalau tidak bisa diselesaikan, kami juga mengadakan rapat ke semua dewan guru dan staf guru yang lainnya juga. Jadi kami tetap mengedepankan kebersamaan dalam bermusyawarah untuk memberikan keputusan.
Kemudian apabila dalam keputusan permasalahan itu sama-sama benar, yang A dan yang B itu benar, maka kami di sini mengambil keputusan yang dianggap paling benar, ya, dianggap paling benar walaupun yang pendapat yang lain benar juga, tapi kami bisa melihat yang paling benar dan bisa mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi keadaan kami di sekolah. Itu untuk yang benar Pak ya. Iya. Kemudian selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, apalagi misalnya tadi untuk kasus yang sama-sama benar itu Pak, untuk lebih jelasnya mungkin bagaimana? Misalnya dalam keputusan itu, misalnya kita ya untuk mengadakan kegiatan di sekolah, ya antara guru satu dan guru yang lainnya berbeda pendapat, itu biasa dalam hal kegiatan pengambilan keputusan. Jadi misalnya kita akan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, kemudian di sana ada yang memberikan usulan seperti tentang penceramahnya siapa, ya. Guru agama ingin mengundang guru A, misalnya, sedangkan guru yang lain ada yang ingin mengundang guru B. Nah, itu kan sama-sama benar. Cuma kami melihat biasanya yang terbaik itu misalnya dari jaraknya, supaya kegiatan kita berjalan baik dan lancar. Yang terdekat itu siapa gurunya. Kami biasanya mengambil yang terdekat, baik penceramahnya maupun pengajiannya ataupun aksinya, ya, seperti itu. Ibaratnya mencari yang ibaratnya lebih baik untuk sekolah ya Pak ya. Iya, demikian. Itu sekedar contoh saja. Walaupun masalahnya banyak yang lain juga. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Apakah misalnya langsung Bapak adopsi sendiri atau mungkin ada rapat khusus atau bagaimana? Ya, terima kasih. Biasanya kami ini mengambil keputusan dengan rapat bersama, musyawarah bersama di sekolah, agar keputusan itu tidak saling menyalahkan. Kalau kita sendiri yang membuat keputusan itu namanya ya otoriter. Jadi kami bisa mencari pendapat guru yang lain, misalnya guru kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 itu kami kumpulkan pendapatnya apa saja, baik masalah kegiatan seperti contoh tadi mau kegiatan Isra Mi'raj, kami harus mencari apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan itu, ya, baik pelaksanaan konsumsinya, baik yang diundang siapa, atau misalnya penceramahnya siapa, ya. Jadi itu kami rapatkan juga. Atau permasalahan yang lain, misalnya permasalahan dari murid, ya, kami misalnya ada masalah kejadian apa, misalnya yang ada pembulian terhadap anak, itu bagaimana cara mengatasinya. Jadi kami harus mengadakan rapat pertama kali rapat ke guru kelasnya dulu, ya, kita konsultasi dengan guru kelas. Apabila guru kelas tidak bisa mengatasi, maka kami akan mengadakan rapat di dalam dengan dewan. Apabila dewan guru tidak bisa mengatasi juga, kami mungkin ke purwil dan pengawas bagaimana penyelesaian ya. Selanjutnya apa hal-hal yang Bapak rasa efektif dalam pengambilan keputusan yang membantu Bapak untuk mengisi? Pertama, kebaikan kita apabila mengadakan rapat secara musyawarah bersama itu akan lebih efektif daripada kita memutuskan sendiri permasalahan itu. Jadi kita harus mencari yang masalah itu, artinya jangan terlalu melebar, artinya fokus masalah itu dan bisa kami selesaikan dengan secepat mungkin secara efektif dan efisien agar kami bisa melaksanakan hal-hal tersebut. Ya, kalau perlu kami kan bisa, kalau seperti pembulian terhadap anak atau apa yang terjadi
jadi kami bisa memanggil orang tuanya. Demikian. Kemudian selama pengambilan keputusan yang Bapak, karena Bapak sudah menjabat lama ya Pak ya, Ya. apakah Bapak pernah menemui apakah ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang jelas tantangan itu pasti ada, tapi tantangan itu seminimal mungkin kami diperkecil, jangan terlalu besar. Jadi masalahnya itu pasti ada, baik dari orang tua murid, baik dari guru, yang baik dari murid dan sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah, itu tantangan yang berat. Jadi kita semaksimal mungkin memberikan pengarahan agar masalah itu berjalan dengan baik dan bisa kita selesaikan. Jadi pasti ada ya Pak, Pasti ada. bukan kita sendiri. Ya. Jadi kita sendiri yang menghadapinya dan kita sendiri yang harus menyelesaikannya. Kemudian dalam penyelesaian masalah itu sendiri atau mungkin pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau mungkin saat terjadi masalah langsung diputuskan atau mungkin menunggu Tergantung jadwalnya. Apabila kita tidak punya jadwal dinas luar yang terlalu mendesak, kami harus selesaikan. Kalau perlu hari itu juga kami selesaikan, karena lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik masalahnya dan tidak meruncing. Jadi sebelum masalah itu terlalu besar, kita sewaktu kecil juga harus kita selesaikan dengan cepat. Berarti lebih cepat lebih baik. Ya, betul. Kemudian untuk selanjutnya selama ini apakah ada seseorang atau mungkin faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Baik, kami sangat bersyukur sekolah kami khususnya permasalahan itu alhamdulillah kami minimalisir dengan sekecil-kecilnya, ya, berkat kerjasama kami dengan baik kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah atau orang tua murid dengan guru dan orang tua murid dengan sekolah. Kami secepatnya melaksanakan apa yang namanya penyelesaian masalah. Berarti sebenarnya ini adalah kerjasama antar semua pihak ya. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah ada saran atau hal-hal yang bisa Bapak sampaikan terkait pengalaman Bapak sendiri selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik, saran kita tidak terlalu banyak. Yang penting kita bisa menelaah permasalahan itu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, itu yang kita tarik. Kemudian setelah kita mendapatkan permasalahannya, kita harus menyelesaikan dengan secepat mungkin dan seefektif mungkin, ya, seefisien mungkin, agar kita bilang tadi agar permasalahan itu selesai dengan sebaik-baiknya. Jadi saran kita kepada semua apabila ada masalah secepat mungkin untuk diberitahu terhadap kepala sekolah dan kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semakin cepat dirapatkan pimpinan, semakin cepat masalah selesai ya Pak. Iya, kita selesai. Terima kasih Bapak atas waktunya wawancara pada hari ini. Terima kasih juga atas pengalaman yang sudah Bapak bagikan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya hari ini bisa mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan ini. Sebelumnya mohon izin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Wisna Sari MPD, Ibu Kepala Satuan Pendidikan Dasar di SDN Gambus 10. Ya, terima kasih Ibu. Baik, jadi hari ini saya ingin sedikit mewawancara Ibu terkait sharing pengalaman Ibu sebagai kepala satuan, bagaimana seorang kepala satuan dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk
pertanyaan pertama, mungkin selama ini kan banyak sekali keputusan atau permasalahan yang sudah Ibu hadapi sebagai kepala satuan. Kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus, apakah itu termasuk kasus yang dilema etika atau rujukan moral? Jadi di sini cara Ibu untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral, yang mana di sini kasus-kasus di situ apabila ada sebuah kebenaran terjadi dengan sebuah kebenaran juga, itu Ibu artikan dalam dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu apabila ada kasus di sini, salah satunya ada yang menunjukkan kebenaran dan salah satunya ada yang menunjukkan kekeliruan atau kesalahan, itu rujukan moral. Terima kasih Bu. Jadi benar dan benar dilema etika, bila benar malah salah rujukan moral ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu ya, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama misalnya ada kasus-kasus dilema etika yang mana itu tentu saja ada nilai, masing-masingnya punya nilai kebaikan seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ya, di sini ada banyak sekali kasus yang pernah terjadi di sekolah yang mana melibatkan dengan kasus dilema etika tadi, seperti anak yang berkebutuhan khusus yang mana dia hiperaktif, dan di sini ada salah satu orang tua yang komplain anaknya merasa terganggu. Nah, jadi di sini itu kan mereka sama-sama mempunyai hak, sebenarnya sama-sama mempunyai hak, bahwasanya anak yang berkebutuhan khusus itu juga, mereka juga mempunyai hak di sekolah kami. Kalau yang orang tua tadi komplain itu juga mempunyai hak karena dia ada di sekolah kami. Nah, jadi disitulah kasus Ibu yang mana melibatkan semua, kedua-duanya ada nilai kebaikannya. Jadi di sini kami mengambil keputusannya itu dengan dilema etika tadi, sama-sama mencari sebuah solusi, memberikan pengertian kepada orang tua, juga memberikan pengertian kepada anak tadi, dan kami kepada kedua orang tuanya juga, bahwasanya anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini solusinya mencarikan sebuah keputusan yang baik, yang mana dalam mereka tersebut nantinya akan kembali berteman seperti biasa. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah? Dalam penyelesaian masalahnya tersebut, yang pertama-tama Ibu memberikan peringatan terlebih dahulu kepada anak-anak. Nah, apabila sebuah peringatan tersebut tidak dihiraukan mereka, Ibu akan memanggil mereka ke ruangan atau ke kantor. Nah, di situ Ibu beri nasihat, Ibu beri bimbingan, dan apabila mereka mengulanginya lagi, mereka akan diberikan surat untuk panggilan kedua orang tua. Surat peringatan kepada mereka bahwasanya orang tua mereka diberitahukan. Nah, dipanggil seperti itu. Mungkin hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika di sini kadang-kadang Ibu meminta bantuan. Nah, meminta bantuan kepada, kan biasanya tidak mesti semua keputusan ada di tangan Ibu. Jadi di sini Ibu pasti sharing, minta bantuan ke guru-guru di sekolah, yang mana guru-guru di sekolah di sini lebih tahu karakter anak, lebih tahu bagaimana anak tersebut yang harus ketemu. Jadi Ibu sharing ke mereka terlebih dahulu. Mereka juga sering sharing, yang mana ibu guru tersebut apabila ada suatu masalah Ibu pasti tahu. Nah, jadi di situ Ibu dalam pengambilan keputusan, karena Ibu minta pendapat mereka, sharing dulu, baru kami menentukan keputusannya, mencari solusi yang terbaik. Jadi sharing dengan teman-teman guru yang lain gitu ya. Hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan
apalagi misalnya dalam kasus yang dilema etika. Iya betul. Tantangannya kan pasti banyak ya Bu ya. Banyak. Kira-kira apa dulu? Tantangannya di sini dalam dilema etika di sini karena mengambil keputusan itu bimbang ya ragu. Nah di situ kadang menjadi tantangan. Dimana karena di sini kan mereka yang satu ini benar, yang satu ini juga benar. Iya. Jadi di situ tantangannya menghadapinya itu agak sedikit sulit, tapi kan diibaratkan kata ibu tadi, yang mana ibu meminta bantuan atau sharing atau meminta solusi dari guru-guru di sekolah ibu. Nah itu tantangannya. Jadi bagaimana mencari keputusan yang adil begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira dalam menyelesaikan masalah itu sendiri, apakah ibu punya tata cara atau mungkin jadwal dalam penyelesaian masalah, ataukah mungkin ketika misalnya itu langsung ibu selesaikan saat itu juga, atau mungkin harus apa yang ditunggu atau dilakukan terlebih dahulu? Di sini masalah tersebut ibu melakukannya apabila masalah tersebut kecil itu bisa langsung ibu selesaikan ya, bersama-sama juga dengan guru-guru. Tapi apabila masalah itu besar, kemungkinan ibu akan mencari solusi untuk beberapa waktu. Ya, nah, iya. Jadi di sini ibu menggunakan ada sebuah buku catatan yang mana di situ ibu mencatat apa masalah yang terjadi di sekolah. Jadi tergantung dengan masalah itu sendiri Masalah itu ya. sendiri besar kecilnya. Iya. Nah, selanjutnya kira-kira apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam pengambilan suatu keputusan? Faktor-faktor lain yang mempermudah ibu mengambil keputusan, yang pertama ibu ya yang kembali ke yang tadi, ibu biasanya kalaupun itu yang memang bagus menurut ibu yakin itu langsung ibu berikan keputusan sendiri. Nah sedangkan ada juga faktornya dibantu oleh guru-guru yang lain. Iya, di situ faktornya sangat besar karena semua dewan guru itu sangat membantu ibu, yang mana ibu tidak pernah lepas untuk sharing dari guru-guru yang ada di sekolah. Berarti kayak kerjasama ya Iya, Bu ya, kerjasama antar guru dan beberapa sekolah. Terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang sudah ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran tentang apa yang bisa saya ambil sendiri sebagai guru untuk dalam pengalaman untuk membuat sebuah keputusan. Kira-kira dari pengalaman ibu apa yang bisa disampaikan atau bisa di-sharing untuk sebuah pengambilan keputusan? Ibu memberikan sebuah pengalaman kepada Ibu Lilita bahwasanya untuk mengambil sebuah keputusan itu kita kadang keputusan itu ada yang memang benar-benar itu keputusan baik dari diri kita sendiri, tapi ada juga yang kita memerlukan untuk sharing kepada guru-guru yang lain. Kalau ibu dengan adanya keputusan ibu kadang ibu utarakan kembali kepada guru-guru, kalau memang disetujui baru ibu laksanakan. Ada juga seperti itu. Nah jadi ada juga yang ibu minta pendapat kepada guru-guru. Artinya di sini semua keputusan itu atas berdasarkan kesepakatan kami bersama di sekolah. Intinya walaupun ibu sudah memutuskan sebuah keputusan, tapi tetap harus teman-teman yang lain juga harus itu ya. Oke. Terima kasih banyak Bu atas sharing pengalaman yang sudah ibu berikan pada saya hari ini. Semoga ibu selalu sehat dalam menjalankan tugas. Semoga saya juga bisa seperti ibu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
Pancasila.